أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar pesan-pesan Ramadan Surau PWS yang kami muliakan, yang dirahmati Allah. Di dua pertemuan sebelum ini kita telah membahas tentang doa. Bagaimana yang sesuai kata ulama ayat Al-Baqarah 186 itu adalah rahasia dari berpuasa. Di mana Allah katakan fa inni qarib, ya, maka sungguhnya aku dekat, ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku ijabah doa orang yang berdoa padaku. Tapi dengan syarat falyastajibu li wal yu'minu bi. Dia memperkenankan seruan Allah dan mengimani Allah dengan sebenar-benar iman. Allah pun juga menjelaskan, ya, di ayat yang lain, salah satu bukti kita orang itu memperkenankan seruannya, ya, Allah juga menjelaskan cara tunjuk untuk berdoa kepadanya. Ya, seperti di surah Al-A'raf ayat 55 yang kita baca kemarin. Ya, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kepada Allah, pada Rabbmu itu, tadarruan dengan rendah diri, wa khufyah dengan suara yang lemah lembut, suara yang lirih, berbisik-bisik, ya. Wad'uhu khaufan wa tama'an, dan disuruh juga dengan sebuah rasa takut, ya, takut doa itu tidak diterima, takut akan azab Allah, ya kan, wa tama'an, dan dengan penuh harap. Itu adab berdoa. Nah, cuma dengan seperti apa suasana orang itu, profil orang seperti itu, kira-kira apa istilah Allah untuk orang itu? Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguh rahmat Allah dekat pada orang muhsinin. Orang muhsinin, ya, orang yang berbuat baik betul-betul karena Allah. Dan orang yang melakukan apapun dia betul-betul diawasi Allah. Itu orang muhsinin. Nah, rahmat Allah dekat pada orang-orang seperti ini. Nah, itulah beberapa penjelasan Allah terkait doa. Nah, pada kesempatan hari ini, hari ke-6 kita insyaAllah menjalankan puasa Ramadan. Karena tujuan puasa itu adalah takwa, ya, kita perlu membaca petunjuk-petunjuk Allah. Apa itu orang, siapa ciri-ciri takwa, apa sifat-sifat yang melekat pada orang takwa itu. Nah, pertama ini, ya, ada beberapa kali nanti kita akan mencoba membaca ayat-ayat Allah terkait ciri-ciri orang takwa ini. Nah, di pertemuan pertama di sekarang ini, kita membaca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alif Lam Mim hanya Allah yang tahu. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk hanya untuk orang takwa. Siapa orang takwa? Yaitu orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan salat, dan dari rezeki yang dirizki Allah ke mereka infakkan. Orang yang mengimani apa yang diturunkan Allah kepada Rasulullah, orang yang mengimani Quran, termasuk
kitab-kitab apa yang diturunkan sebelum kepada Nabi Muhammad dan orang yang terhadap hari akhir yakin, itulah orang yang di atas petunjuk Allah dan itulah orang yang menang. Sadaqallahul adzim. Hafal bagi kita tentu bahwa tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Nah, tentu kita perlu juga, wajib juga mengetahui apa tabiat-tabiat orang takwa. Apa yang melekat sifat-sifat, apa ciri-ciri dari orang takwa yang dimaksud Allah sebagai target dari puasa itu. Nah, di sini Allah jelaskan di awal-awal Al-Baqarah. Allah nyatakan di awal, ya, ayat 2-nya itu menjelaskan Al-Quran itu apa. Al-Quran itu memiliki sifat la raibah. Tidak ada keraguan. Semua yang tertulis di sini di Allah yang mengatakannya dan terbukti walaupun kitab ini sudah berusia 1450 tahun, tapi satu huruf pun tidak ada perubahan. Ya, memang Allah menjaga kitab Quran ini. Dan Quran ini punya sifat la raibah. Tidak ada keraguan fihi di dalamnya. Ya, tidak ada keraguan. Siapa yang menurunkan adalah Allah, termasuk isinya terjamin orisinil. Kan tidak ada perubahan, tidak ada keraguan sedikit pun juga. Dan apa fungsi dari Quran ini adalah hudan, petunjuk, lil muttaqin. Dia akan hanya memberikan manfaat, menjadikan petunjuk lil muttaqin. Jadi kalau kita ingin Quran ini bisa memberikan hidayah ke kita, memberikan manfaat, ya, seperti di ayat Allah yang lain, Quran itu adalah syifa'u wa rahmah, ya, obat dan rahmat, wa busra, kabar gembira, ya, juga peringatan, ya, lil mukminin. Nah, di sini dia akan menjadi petunjuk, ya, kalau dia ada takwa di dalam dirinya. Lil muttaqin, untuk orang yang muttaqin. Muttaqin adalah orang yang bertakwa, itu disebut muttaqin. Kalau dia bercocok tanam disebut dia itu petani. Kalau dia itu orang beriman, mukminin. Kalau orang itu berbuat baik, muhsinin. Ya kan? Nah, jadi aktivitasnya takwa, orang yang melakukannya itu, orang yang telah berhasil meraih takwa itu disebut muttaqin. Nah, apa cirinya? Ciri pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman pada yang gaib. Puncak daripada kegaiban adalah Allah. Nah, ciri pertama muttaqin itu adalah yu'minuna bil ghaib. Alhamdulillah kita ada di bulan Ramadan. Yang kita sehari-hari melalui praktek iman pada yang gaib ini. Walaupun kita sendiri di dapur, walaupun kita misalkan dari jam 2 siang, kita haus, kita lapar. Tapi ada iman di dalam diri kita ini, kita tidak mau meminum, tidak mau berbuka puasa, walaupun nggak ada orang. Nah, itu kita namanya iman pada yang gaib. Nah, semoga di bulan Ramadan sekarang ini, iman yang gaib itu kita pupuk, ya kan? Kita latih. Nah, semoga di Ramadan, setelah Ramadan pun nanti juga kita memiliki iman yang gaib itu yang benar. Ciri kedua, wa yuqimunas shalah. Orang yang menegakkan salat. Allah di sini tidak pakai kata mengerjakan salat, tapi menegakkan salat. Berarti salat itu sesuatu yang tegak di dirinya. Kata Rasulullah, man aqamas salah faqad aqamaddin. Siapa yang menegakkan salat berarti dia menegakkan agama. Berarti apa? Orang yang menegakkan salat otomatis dia
akan melakukan sesuatu yang taat kepada Allah dan akan menghentikan, akan meninggalkan semua larangan-larangan dia. Nah, ciri ketiga orang yang takwa itu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari rezeki yang direzekikan Allah, mereka nafkahkan, mereka infakkan. Apakah untuk kehidupan tanggungjawabnya sebagai seorang kepala rumah tangga menafkahi keluarganya, menafkahi orang tuanya. Ya, kalau dah berlebih dia sedekahkan kepada orang miskin, atau untuk beramal-amal kebaikan. Pokoknya dia itu kalau dia berharta, dia akan nafkahkan sesuai dengan apa yang diarahkan Allah dan Rasulnya. Nah, keempat ciri orang takwa itu yu'minuna bima unzila ilaik. Beriman dengan sebenar-benar iman kepada apa yang diturunkan Allah kepada Rasulullah. Ya, Quran ini. Ya. Beriman tentu meyakini itu sebuah kebenaran, kemudian mengamalkannya, ya, membacanya, menghayati, mengamalkannya, berpengaruh di dalam dirinya. Nah, itu namanya beriman. Nah, begitu pun wa ma unzila min qablik. Dia pun beriman kepada apa yang diturunkan Allah kepada sebelum Rasulullah. Nah, ini maksudnya tentu kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Yaitu Nabi Musa dengan Tauratnya, Nabi Isa dengan Injilnya, ya, Nabi Daud dengan Zaburnya. Nah, tapi saat wahyu ini diturunkan, semua kitab-kitab asli itu tak ada lagi. Ya, karena sudah sesuai kata Allah berulang-ulang dalam Quran, mereka, para rahib-rahib mereka itu telah melakukan perubahan-perubahan dengan semaunya. Nah, tapi kita harus mengimani, orang takwa juga mengimani bahwa ada kitab-kitab sebelum Quran diturunkan. Nah, ciri terakhir orang takwa di surah Al-Baqarah awal ini, wabil akhirati hum yuqinun. Mereka tidak pada akhir itu yakin. Allah di sini pakai kata yakin. Kalau prakteknya iman pada hari akhir ini oleh Rasulullah dan sahabat, ketika Rasulullah menjelaskan ayat-ayat tentang kiamat, tentang siksaan terhadap orang-orang yang dimurkai Allah, itu para sahabat itu sampai tabik karaya saking takutnya. Karena ayat itu, penjelasan Allah tentang neraka, tentang dahsyatnya hari akhir itu di dalam iman di dalam diri sahabat itu sesuatu yang nyata dalam tubuh matanya. Begitupun sebaliknya, kalau Rasulullah menyebut siapa yang mati syahid di perang Badar misalkan, maka dia masuk surga. Dia tanpa pandang, tanpa pikir panjang, dia akan langsung mau menjalankan apa yang dijanjikan Rasulullah itu. Nah, begitu praktek iman pada hari akhir oleh sahabat. Nah, kita pun hendaknya tentu mengikuti jejak-jejak dari sahabat itu. Ya, seperti kata Allah dalam surat Taubah, As-sabiquna awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Ya, orang muhajir dan ansar itu dan kita wattabauhum. Nah, kita mengikuti mereka. Bagaimana cara mereka beriman, bagaimana cara Rasulullah, bagaimana cara beriman pada hari akhir. Janji Allah kepada orang ini, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha pada mereka, mereka pun redha pada Allah. Nah, salah satunya adalah iman pada hari akhir itu perlu kita ikuti, ya kan? Nah, atau ibarat lainnya sekarang contohnya seseorang melakukan transfer duit misalkan. Kemudian dikirim bukti transfer itu ke kita via WhatsApp. Kita melihat
Kita berarti kita sudah yakin bahwa duit itu sudah masuk. Ya, dengan itu kita sudah melakukan sebuah transaksi. Kita yakin. Nah, hendaknya iman kepada hari akhir itu pun juga minimal samalah dengan itu. Kalau harusnya itu lebih, karena ini adalah kata-kata Allah ya, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, terkait hari akhir ini, kalau di awal ayat Al-Baqarah ayat 2 tadi, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam Quran ini. Begitupun Allah di surah Al-Ghafir mengatakan bahwa inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha, bahwa hari kiamat itu pun juga tidak ada keraguan, pasti terjadi. La raiba fiha, tidak ada keraguan. Tapi siapa yang kapan itu terlaksana, kapan itu terjadi, hanya Allah yang tahu. Nabi pun tidak tahu. Itu hanya ilmu Allah. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Namun kebanyakan manusia, jangankan yakin, beriman saja tidak. Nah, berarti kita butuh sebuah keyakinan. Allah nyatakan bahwa manusia banyak, ada 7 miliar penduduk bumi. Nah, paling banyak dari manusia ini tidak mengimani adanya hari akhir. Tapi itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Nah, orang takwa, dia meyakini hari akhir itu pasti akan terjadi. Nah, apa sebutan Allah untuk orang ini? Apa janji Allah untuk orang ini? Ulaika ala hudan min rabbihim. Itulah orang yang mendapat hidayah dari Allah. Itulah orang yang mendapat petunjuk. Ya, menurut Allah. Ya kan? Jadi hudan di sini semua artian pengertian petunjuk. Min rabbihim, dari Allah. Jadi kalaulah dia itu sehebat apapun dia itu berfikir kemampuannya, ya, tapi dia tidak memiliki profil ini, nah tentu dia bukan berada di atas petunjuk Allah. Nah, sebutan Allah berikutnya, janji Allah berikutnya, wa ulaika humul muflihun, itulah mereka orang yang menang. Nah, kita ada di bulan Ramadan, dengan kita awali puasa kita dengan iman, dengan terminal akhirnya itu adalah takwa, ya, dan adanya dan takwa itu kita untuk menjadi orang yang menang, ya, karena telah melalui sebuah training, sebuah pelatihan selama 1 bulan penuh, dia akan menjadi orang yang menang. Berarti siapa itu orang yang menang? Tentu maksud Allah adalah orang yang memang memiliki ciri-ciri takwa yang dijelaskan Allah dalam Quran, yang akan menjadi watak, akan menjadi kebiasaan, atau akan menjadi profil dari orang yang sukses menjalankan ibadah Ramadan. Nah, itulah pada pertemuan ke-6 ini yang dapat kami sampaikan. Ya, semoga di sisa Ramadan kita meningkatkan iman kita pada Allah, meningkatkan kualitas salat kita, kuantitas juga, meningkatkan iman kita pada Quran dengan membaca, dengan mengkhatamkannya di bulan Ramadan ini, dan kita pun melatih meningkatkan iman kita pada hari akhir. Ya, seperti Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah, selalu dia berdoa, Rabbi zidni ilman, wa zidni imanan, wa zidni yakinan. Ya Allah, tambahlah ilmu kami, tambahlah iman kami, tambahlah keyakinan kami. Kalau ilmu saja tanpa iman, nah tentu tidak akan bisa gitu. Ya, ilmu pengetahuan agama ini kita dapat begitu gampang sekarang. Ya, dengan adanya teknologi, kita tinggal mengetikkan apapun yang terkait dengan yang kita butuhkan untuk sebuah pengetahuan. Tinggal ketik, apakah itu di YouTube, apakah itu di Google, semua tersaji. Tapi apakah itu bisa menambah keimanan kita? Nah, itu kalau dengan kehendak Allah itu bisa. Makanya kita minta sama Allah, kita pun hendaknya di bulan Ramadan ini bertambah iman kita. Ya, bukan hanya iman yang bertambah, juga wazidni yakinan, tambahlah keyakinan kita, ya kan.
kita minta sama Allah ya, dengan penuh harap ya, dengan penuh rendah diri ya kan, dengan penuh rasa takut ya, kita minta semua kepada Allah, semoga kita berhasil hendaknya menjalani Ramadan ini yang terpinal akhir di satu Ramadan kita memperoleh nanti takwa dan masuk golongan orang muttaqin. Itulah yang dapat kami sampaikan. Terlebih terkurang kalau itu kesalahan atau yang tidak tepat itu pasti datang dari diri kami. Kalau itu hak, kalau itu wahyu Allah, pasti kebenarannya. Ya, kita minta sama Allah kekuatan, semoga kita diberi hidayah, diberi nikmat, diberi rahmat untuk bisa menjalankan pengarahan-pengarahan atau ayat-ayatnya. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.